Sekian. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia, serta secara umum menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran udara dapat terjadi di mana-mana, misalnya di dalam rumah, sekolah, kantor, atau yang sering disebut sebagai pencemaran dalam ruang atau indoor pollution. Selain itu, gejala ini secara akumulatif juga terjadi di luar ruang atau outdoor pollution, mulai dari tingkat lingkungan rumah, perkotaan, hingga ke tingkat regional. Bahkan saat ini sudah menjadi gejala global. Pencemaran udara selain menyebabkan penyakit bagi manusia, umpamanya masalah pernapasan, bahkan gejala kanker, juga mengancam secara langsung eksistensi tumbuhan dan hewan, maupun secara tidak langsung ekosistem di mana mereka hidup. Penyebab pencemaran udara. Benda yang menyebabkan polusi udara ada berbagai macam seperti berikut. 1. Pembakaran tidak sempurna dan asap rokok mengakibatkan munculnya oksida-oksida karbon yakni CO dan CO2. 2. Asap kendaraan bermotor mengakibatkan munculnya oksida-oksida nitrogen yakni NO, NO2, dan N2O. 3. Pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur mengakibatkan munculnya oksida sulfur, contohnya SO. 4. Berbagai aktivitas alam dan industri yang mengandung partikel debu. 5. Degradasi limbah pertanian yang mengandung volatil organik kompos atau VOC yakni CH4. Pembakaran pada insinerator yang mengandung logam berat merkuri. Dampak pencemaran udara. Yang pertama itu dampak ekosistem. Oksida sulfat yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dapat menciptakan hujan asam. Jika berlangsung lama, kondisi ini bisa merusak ekosistem perairan dan menurunkan produktivitas ikan. Yang kedua, dampak kesehatan. Pencemaran udara bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan, baik jangka pendek maupun panjang, seperti bronkitis kronis, kanker paru-paru, silikosis, asma, dan eksema. Yang ketiga, ada dampak pada flora dan fauna. Tumbuhan dan hewan juga terpengaruh. Peningkatan konsentrasi gas seperti sulfur dioksida dan karbon dioksida bisa menyebabkan tumbuhan layu dan berdampak pada rantai makanan hewan herbivora. Yang keempat, ada dampak iklim. Gas karbon dioksida berkontribusi pada efek rumah kaca yang bisa menyebabkan peningkatan suhu udara. Yang kelima, ada dampak sosial ekonomi. Biaya perawatan dan pemeliharaan bangunan bisa meningkat akibat pencemaran udara, mendorong pengeluaran tambahan untuk mengendalikan pencemaran. Penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama polusi udara. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih memilih transportasi umum atau bersepeda dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, kurangi merokok. Asap rokok juga berkontribusi terhadap polusi udara dengan mengurangi atau berhenti merokok. Kita dapat membantu mengurangi polusi udara. Yang ketiga, jangan membakar sampah. Pembakaran sampah menghasilkan asap dan partikel yang mencemari udara. Sebaiknya kita melakukan daur ulang atau memanfaatkan sampah dengan cara lain. Yang keempat, menanam pohon-pohon dan tumbuhan lainnya dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, membantu membersihkan udara. Yang kelima, daur ulang sampah. Daur ulang membantu mengurangi jumlah sampah yang dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan akhir dan mengurangi polusi udara.